syarat wajib puasa dan syarat-syarat sahnya berpuasa. Kira-kira yang wajib berpuasa itu siapa sih? Nah, jangan sampai misalnya kita punya kawan non muslim, kamu wajib puasa, enggak juga. Oke. Syarat-syarat wajib berpuasa dan syarat-syarat sahnya puasa. Sudah? Syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa dan syarat-syarat sahnya berpuasa. Tujuh belum ada. Jangan minta 7, 6 aja udah nggak tahu, apalagi sampai ada. Berpuasa. Boleh tapi nggak wajib. Nah, boleh tapi nggak wajib. Ya, betul. Pertanyaan bagus. Betul. Berarti kalau non muslim boleh nggak berpuasa? Boleh berpuasa. Boleh, tapi tidak wajib. Kebetulan Pak Ustadz ini guru SMK, nak. Nah, Pak Ustadz ini guru SMK negeri SMK 1. Jadi di dalam lokal itu ada beberapa siswa termasuk non muslim. Lah di situ karena non muslim itu baiknya sama kawannya sampai dia ikut-ikutan berpuasa, nak. Sampai ikut-ikutan berpuasa. Dia boleh berpuasa, boleh, tetapi tidak wajib. Karena yang wajib berpuasa hanya orang muslim atau orang Islam. Oke. Terus kira-kira selanjutnya apa? Orang itu yang wajib berpuasa itu selain orang Islam? Nah, selanjutnya orang yang wajib berpuasa yaitu orang yang balik dan berakal sehat. Nah, orang yang sudah balik dan berakal sehat. Yang berakal sehat ya berakal lah. Kalau sehat itu saya rasa orang kalau berakal insya Allah kalau mau normal sehat. Orang yang sudah balik dan berakal. Nah, kalau kayak si Noval ini sudah balik ini, sudah berakal ini. Nah, ini sudah wajib nih. Wajib berpuasa nih. Nah, kalau nggak ada otak kira-kira berakal enggak? Enggak boleh, enggak berpuasa. Ayo. Yang pertama tadi adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu orang yang balik dan berakal, nak. Balik. Apa kira-kira balik situ? Balik. Mimpi. Apa kira-kira balik itu? Nah, apa balik itu? Udah gadang, Pak, udah gadang. Ya udah gadang itu maksud. Nah. Yang dimaksud balik adalah kalau laki-laki biasanya dia sudah istilahnya itu mimpi basah. Tetapi nak sekarang ini nggak bisa dijadikan patokan untuk umur karena pengaruh makanan ini sangat luar biasa. Kalau yang cewek dikatakan balik itu apabila sudah haid. Nah, tapi yang laki-laki haid. Nah, kata. Kalau yang cewek gimana? Sudah apa? Haid. Nah, gitu. Haid. Gitu. Kalau yang perempuan sudah haid. Kalau yang laki-laki biasanya sudah inilah istilahnya sudah mimpi basah atau lebih cenderung udah khitan. Biasanya gini, nak. Berarti kan? Laki-laki itu biasanya kalau sudah ada rasa sama lawan jenis itu biasanya sudah balik. Nah, biasanya melirik, wow, nah, itu biasanya sudah balik.
Itu. Oke. Kira-kira anak-anak boleh enggak untuk berpuasa? Diwajibkan untuk berpuasa? Tidak. Anak-anak boleh berpuasa supaya untuk melatih diri, supaya nanti kuat untuk berpuasa, tetapi tidak diwajibkan. Oke. Terus selanjutnya yang nomor 3. Ya, tadi kan 2. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik dan berakal sehat. Terus kira-kira yang ketiga? Kira-kira yang ketiga apa? Loh, ayo nggak tahu. Yang ketiga apa kira-kira? Yang wajib berpuasa. Yang ketiga? Ayo. Nah. Saya Pak, apa tuh? Nggak tahu. Betul. Yang pertama agama Islam itu wajib nak puasa, nggak ada alasan, nggak ada ampun. Kalau sudah ngaku Muslim wajib puasa. Makanya kalau ada abang si Novel punya abang, enggak, oh sorry punya nih, ya maksudnya abang punya apa nama keluarga yang besar itu apa namanya, abang juga kan? Enggak, maksudnya punya abang. Aduh. Abangmu puasa enggak? Oh, puasa. Berarti Salman nanti kalau jumpa orangnya udah besar ya, orang Islam udah besar gak puasa, abang Muslim, gitu kan aja. Bang, jelaskan orang Islam wajib bang berpuasa bang, gitu kan aja biar kapok. Ya gitu kan aja, Pak, bapak Muslim, gitu kan aja, bapak harus puasa dong. Nah, terus yang ketiga apa? Suci dari haid dan nifas, itu wajib berpuasa, nggak ada ampun. Tapi cewek zaman sekarang ini cerdik nak, di sekolah-sekolah itu cerdik. Cewek itu puasa nggak puasa kan nggak ketahuan. Cewek itu cerdik, ada kalanya lagi malas puasa, ngaku aja apa? Haid. Padahal sebenarnya tidak haid, karena berhubung dia malas ngakunya haid. Padahal pingin tidak Nah itu cewek itu hati-hati, banyak menipu tuh. Hati-hati dengan cewek ya. Yang laki-laki hati-hati dengan cewek. Oh, iya. Nomor 3 yang mana nak? Yang wajib berpuasa haid dan nifas tadi. Astagfirullah. Ya gini, gimana? Kalau kita membatalkan puasa dengan saya tetap diganti, wajib diganti, wajib ganti. Nah, betul. Misalnya gini, si Noval ini tiba-tiba demam nggak kuat, puasanya dibatalkan. Kalau sekarang dibatalkan, dia wajib mengganti besok setelah Ramadan, itu wajib mengganti. Beda. Senin Kamis itu statusnya sunnah, sedangkan Ramadan statusnya wajib. Kira-kira sunnah sama wajib mana yang didahulukan? Wajib. Wajib dibayarkan dulu baru boleh Senin sama Kamis. Terserah. Asalkan jangan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ada yang tahu? Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa? Loh, enggak. Rasulullah itu memang dulu berpuasa Senin sama Kamis, ya kan? Puasa sunnah. Tetapi ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Bukan. Enggak. Bukan. Semua hari itu bagus untuk berpuasa. Tetapi ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Namanya hari tasyrik. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar pasti. Hari tasyrik itu hari apa Pak? Hari yang dimana dilarang untuk berpuasa, yaitu tanggal
10, 11, 12 Dzulhijjah. Kita Akhir bulan. bukan, Nak. Ayo, Akhir tahun. bukan. Loh, Dzulhijjah kalian kok enggak tahu ya? Aduh, agak gawat ini. Februari. Bukan. Loh, hari raya kurban, hari raya kurban kan hari hari tasrik, Nak. Tanggal 10, 11, 12 itu kan penyembelihan daging kurban. Itu malah dilarang kita untuk berpuasa. Karena kita makan-makan. Nah, semua hari itu boleh berpuasa kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari apa, Pak? Hari tasrik. Ya entah harinya hari Senin, Selasa, Rabu, ya terserah lah. Yang penting 10, 11, 12 Dzulhijjah. Itu hari dilarang untuk berpuasa. Di situ yang disebut dengan hari tasrik, Nak. Nah itu. Boleh kalau ganti bulan Ramadan di hari apapun boleh. Asalkan bukan di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Yaitu di dalam hari-hari tasrik. Nomor 4 yaitu hal-hal yang wajib dan sah untuk berpuasa, yaitu ada kekuatan. Nah, ada kekuatan dan kemampuan. Orang kalau nggak mampu, nggak ada kekuatan, yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Halo? Halo, hai. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ngantuk atau mabuk? Jangan dijadikan itu alasan untuk berpuasa. Kalau ngantuk boleh, tapi kalau mabuk batalkan semuanya. Halo, ayo. Yang keempat yaitu siapa sih yang wajib berpuasa? Orang yang mempunyai kekuatan. Nah, nomor 4. Nomor 3 tapi haid dan nifas, Nak. Masya Allah, duduknya di depan. Nah, kira-kira orang yang lemah itu diwajibkan enggak untuk berpuasa? Tidak. Orang yang kuat kan? Orang Berkuasa atau mempunyai kekuatan. Nah, kalau kita berbicara masalah kekuatan, ini berarti orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang lemah tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, Novel pura-pura lemah pula jadinya. Waduh, Pak saya demam menggigil, boleh tidak? Oh lah. Oh, ini abangnya sakit. Oh, sakit apa? hati. Nah, kalau sakit, kira-kira kalau sakit hati itu lemah atau tidak? Tidak. Nah, ayo. Nah. Berarti, ayo. Yang pertama tadi apa? Si Alisa. Ayo, Alisa. Ayo. Yang pertama tadi apa? Hal-hal yang wajib untuk berpuasa. Loh, agama Islam. Yang kedua? Balik dan berakal. Yang ketiga? Suci dari haid dan nifas. Yang keempat? Orang yang kuasa atau ada kekuatan. Nah. Betul, kita tanya langsung. Nah, berarti ada kekuatan. Berarti orang sakit, kira-kira orang sakit diwajibkan berpuasa atau tidak? Orang sakit, ayo kita sepakat. Orang sakit diwajibkan puasa atau tidak? Tidak. Tetapi harus membayar denda. Nah, pernah dengar? Ayo, denda atau disebut dengan apa, Nak? Fidyah. Yo, duduknya. Yang bagus ya duduk anak soleh. Ayo.
Orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Nah, Pak, membayar fidyah itu apa? Denda membayar selama sakit di dalam bulan Ramadan. Pak, berapa takarannya? Nanti akan kita bahas. Nomor 5, ini hanya cuma 4. Ya Allah, setelah dikasih nomor 5 belum hanya 4. Ya Allah, makanya jangan langsung dikasih nomor dulu. Ikut kata bang. Sudah? Loh. Sudah tahu. Nah, jadi jangan ada lagi pertanyaan, Pak, dia marah-marah batal puasanya. Tidak. Bayar fidyah. Oke, lanjut. Kalau tadi wajibnya berpuasa, sekarang syarat sahnya berpuasa. Sekarang syarat sahnya untuk berpuasa. Ayo dicatat lagi. Syarat-syarat sahnya puasa. Yuk, lanjut. Syarat-syarat sahnya puasa. Syarat puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Kan udah nih. Ya tadi kan wajibnya. Syarat-syarat sahnya yang puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama yaitu tetap orang Islam. Yo, itu nanti rukun puasa, nak. Nah, syarat sahnya puasa yang pertama tetap orang Islam. Karena apa? Kalau orang non Muslim puasanya tidak akan sah. Boleh puasa tapi ya percuma karena puasanya tidak sah. Ya silakan, mau puasa silakan, tapi kan nggak sah. Karena yang sah hanya orang Islam. Terus yang kedua, Islam. Astagfirullahaladzim. Ini loadingnya agak lambat. Ini jaringannya Smart Friend ini, kawannya Telkomsel. Buat lu yang Ya dong. Terus selanjutnya, nak, yang kedua syarat sahnya puasa yaitu tamyiz. 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 Artinya apa? Orang-orang atau anak-anak yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Tamyiz. Orang-orang atau anak-anak Orang-orang atau anak-anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. anak-anak yang bisa membedakan Orang-orang atau anak-anak yang bisa yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. orang-orang atau yang turun yang sudah bisa turun gitu lah. Sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Aduh, perbedaan baik dan buruk. Sudah? Sudah? Yang belakang udah? Oke. Terus selanjutnya tetap, nak, untuk wanita ini akan diutamakan suci dari haid dan nifas, tetap. Yaitu tadi, orang kalau lagi haid atau nifas itu walaupun puasa percuma karena puasanya tidak
sah. Nah, tidak sah. Ya artinya kan batal tadi, kalau puasa batal kan. Tapi kalau dipaksa untuk berpuasa tetap puasanya tidak sah. Mandi air dah. Maling. Tetapi ingat, apabila tidak berpuasa, dia wajib mengganti atau mengkotok di hari berikutnya. Nomor 3, haid dan nifas. Nah, Cepat banget tangan kamu ya. Pena aku mana? Udah diambil pena. terus yang keempat, tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nomor 4. Nomor 3, haid dan nifas. Nah, haid dan nifas lagi. Yang keempat, tidak di dalam hari-hari, tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Yang dilarang untuk berpuasa. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Oh, sorry, tidak di dalam, tidak dilarang. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Terus syarat wajib dan sahnya puasa. Terus selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, banyak nak ternyata di dalam bulan Ramadan. Kira-kira rukun puasa itu apa aja? Niat. Yang pertama, niat. Nah itulah. Kuncinya yaitu di niat. Kira-kira orang kalau tidak berniat puasanya sah enggak? Tidak sah. Karena kita enggak niat. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Orang kalau sudah enggak niat dari awal, ya apapun enggak akan ada hasilnya. Contohnya gini. Si Noval lagi lah. Noval ini ingin sekolah, tetapi tidak niat. Kira-kira ada hasilnya enggak? Ya tidak. Apapun kegiatannya, apapun keadaannya, itu tetap diawali dengan niat. Nah, menyengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga fajar sitik. Sebentar. Masih ada pesawat lewat. Yang pertama, niat. Loh, sudah habis. Sekarang rukun puasa lagi. Syarat sahnya tadi itu hanya 4, nak. Sekarang udah judul baru lagi, rukun puasa. Yang pertama niat. Yang nomor 2 yaitu meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa
meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sudah? Nah, kalau sudah diawali niat, terus yang kedua kita memang betul-betul meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah puasa kita pasti sah. Insya Allah puasa kita pasti oke. Insya Allah puasa kita pasti jos. Karena apa? Kita berpuasa itu itu hablum minallah. Yang memberi pahala itu adalah Allah. Kita bisa berpura-pura sholat, berpura-pura puasa, tapi Allah akan melihatnya dan mengetahuinya. Oke? Sudah? Sudah? 4. Ini cuma 2, nak. Kok jauh sih? Rukun puasa itu yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kok 4 kok jauh kali? Tapi nggak apa-apa. Apa nak? Alhamdulillah rukun. Nah, sekarang selanjutnya ayo. Sekarang sunah di dalam Baca Quran, zikir. Hebat banget. sunah di dalam bulan puasa. Sunah di dalam bulan puasa. Apa sih yang disunahkan di dalam bulan puasa itu atau bulan Ramadan? Sunah di dalam bulan puasa. Sunah di dalam bulan puasa. Di dalam bulan puasa Ramadan ada beberapa yang disunahkan, yaitu yang pertama sudah, yang belakang sudah nak? Sudah oke? Apa nama pertama? Makan sahur meskipun sedikit. Ya, nomor 1. Kita disunahkan makan sahur walaupun sedikit. Karena apa? Pada umumnya nak, kita mau sahur itu malas. Kadang-kadang kalau sudah kecapean tidur itu mau bangun sahur itu malas. Nah di sini, Kalau Pak, misalnya sahur, misalnya kayak kita nih kan, pagi-pagi nih, kayak enggak nafsu makan. Mati sahur lagi pada makan. boleh kita tidak sahur, tetapi kita tidak mendapatkan sunahnya di dalam bulan puasa. Nggak ada masalah. Kita sahur, Pak, misalnya kita nggak nafsu makan untuk sahur, kita boleh tidak makan sahur.
Karena sahur tidak wajib. Boleh kita tidak sahur. Kan sahur tidak wajib. Kalau buka wajib. Pak, kalau buka wajib. Nah, itu kira-kira buka wajib atau sunnah? Wajib. Sunnah. Lah, Sunnah. Yang wajib itu berpuasanya. Ya siapa tahu Pak saya nggak buka 4 hari 4 malam juga kuat kok. Ya silahkan. Kan nggak wajib. Halo, yang di belakang udah tahu? Yang pertama tadi apa? Makan sahur walaupun sedikit. Karena apa nak? Biasanya di dalam bulan Ramadan orang mau makan sahur itu malas. Apalagi kalau sudah tidurnya terlalu malam, kita mau bangun itu malas. An Anas bin Maliki radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wasallam tasahharu fa innahu fil sahur barokah. Jadi nak, kita supaya mendapatkan barokahnya di dalam sahur itu ya tetap kita harus memakan sahur walaupun sedikit. Terus yang kedua itu mengakhirkan makan sahur selama belum terbit fajar nomor 2 apa? atau kira-kira 10 menit sebelum subuh. Nomor 2 apa? Nomor 2, mengakhirkan makan sahur, mengakhiri makan sahur selama belum terbit fajar. Mengakhiri makan sahur selama belum terbit fajar. Mengakhiri makan sahur selama belum terbit fajar. Kira-kira 10 menit sebelum subuh. Kira-kira 10 menit sebelum subuh. Kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh. Oh ya, silakan. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Selama bulan sebelum terbit fajar. Mengakhiri makan sahur sebelum terbit fajar. Kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh. Ini sunahnya, nak. Disunahkan. Terus sunah berikutnya yang ketiga, menyegerakan berbuka apabila nyata-nyata telah masuk maghrib. Nomor 3, menyegerakan berbuka puasa apabila
nyata-nyata telah masuk maghrib. Artinya apa? Kalau kita sudah mendengar adzan, itu sunahnya segera langsung membatalkan puasa. Biarkan, biarkan aja. Menyegerakan berbuka apabila menyegerakan berbuka Puasa. Tapi tadi puasa. Menyegerakan berbuka puasa apabila nyata-nyata telah masuk maghrib. Maghrib. Telah masuk maghrib. Nomor 3, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata-nyata memasuki maghrib. Terus yang keempat, loh, kok nomor 3 tanya lagi? Menyegerakan berbuka puasa. Iya. Jangan ngaco itu. Bagus lagi. Yang keempat, membaca doa ketika berbuka. Membaca doa ketika berbuka. Ayo. Yang keempat, membaca doa ketika berbuka. Ada yang tahu doanya? Allahumma lakasumna wa bika amantu Allahumma lakasumtu. Bukan ada 40, hanya Allah yang tahu. Coba Pak Ustadz ingin tahu. Ayo, doanya gimana? Doa berbuka puasa, Nak. Cuman kan kami sama Pak sekolah, Pak. Allahumma lakasumtu. Ayo, bersama saya dibaca doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma lakasumtu gimana? Apanya yang beda? Doanya beda? Masa iya? Masa doa berbuka puasa beda? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Bedanya di mana?
Oke, ayo fokus lagi ayo. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, yang bagus ayo fokus lagi. Nak, kita ini live, nak. Besok kalau subscribe-nya dapat 1 juta, ada dapat mobil Avanza. Weh. Makanya fokus saja dulu. Untuk kita. Oke, yang keempat tadi apa? Membaca doa ketika berpuasa. Ayo, dirapikan lagi. Yang laki-laki semangat lagi. Ayo anak soleh. Ayo, semangat lagi. Ayo, agak geser. Ditata lagi. Yang tertib lagi. Oke. Sip. Oke. Nah, yang keempat yaitu membaca doa ketika berpuasa. Itu ternyata bagian daripada sunnah. Jadi, kalau nggak baca berarti batal. Loh, itu sunnah loh ya, bukan wajib. Ya nggak apa-apa. Karena gini loh nak, kalau kita apa sih doa artinya gini? Definisi apa sih? Definisi wajib, makruh, sunnah, mubah itu. Ayo, kira-kira kalau wajib apa? Nah, wajib itu harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib. Yang namanya wajib, apabila ditinggalkan mendapat dosa, kalau dikerjakan mendapat, itu wajib. Tunggu dulu. Itu wajib. Kalau sunnah? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Berarti kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa. Karena tidak mendapat dosa. Nah, yang penting harus tahu definisi dua ini, nak. Nah, itu tadi ada yang, Pak, berarti kalau nggak baca doa, kita, puasa kita batal. Ya, walaupun kamu nggak baca doa, kalau udah waktunya adzan, ya batal puasanya. Berarti kita masa pakai Loh, kok beda? Ini sunnah. Tadi kan rukun. Iya, silahkan. Udah kebelet sangat. Aduh, Pak, ke kamar mandi ya. Cepat. Aduh. Loh, harus dibedakan, Novel, antara rukun sama sunnah. Ini sekarang kita sunnah-sunnah ya. Bukan rukunnya. Sunnah puasa tadi yang pertama apa? Makan sahur walaupun sedikit. Terus mengakhiri sebelum padam. Atau 10 menit sebelum subuh. Terus menyegarakan berbuka puasa apabila sudah mendengarkan adzan. Terus yang keempat, membaca doa apabila berbuka. 5, 6, 7, Ya. 8, 9, 10. Nomor 5. Masih minta nomor 5 juga? Nah, yang kelima, menjauhi dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Menjauhi dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Ya, bahasa sini artinya apa? Bercarut ya. Bercarut. Nah. Pokoknya menjauhi dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh atau ucapan kotor, nak. Baru aja tadi Pak. Tidak batal. Kan ini sunnah. Mengurangi dosa juga. Nah, yang lain lagi Pak. Contohnya apa? Kata-kata tidak senonoh. Misalnya berkata-kata keji. Apa aja? Mencela. Apa aja? Kasar, bohong. Itu kan kata-kata tidak senonoh, nak. Loh, beda.
Berzina beda. Ini kata-kata. Jangan di jauh melencengnya. Ayo. Berkata-kata tidak senonoh seperti berbohong, mencela, bercarut, apa ya? Bercarut ya? Berkata kasar, berbohong dan lain-lain. Berarti itu tidak senonoh. Berarti kita disunahkan itu menjaga supaya kata-kata kita tidak sampai ke situ gitu, nah, supaya lisan kita, mulut kita selalu berkata baik, bagus. Terus selanjutnya sunnah yang terakhir yaitu memperbanyak amal kebaikan. Memperbanyak amal kebaikan. Contohnya apa aja? Halo. Contohnya apa aja? Bersedekah. Terus membaca Al-Quran, berzikir, sholat, sholawat, terus pokoknya melakukan hal-hal yang baik. Main game terus. Iya, Ini kebiasaan. Gimana? Terus yang terakhir disunahkan, yang terakhir berarti nomor berapa? Nomor 7. Yang terakhir memperbanyak iktikaf di masjid. Memperbanyak iktikaf di masjid. Nah, memperbanyak iktikaf di masjid. Ya, kayak seperti kita seperti ini, insya Allah disunahkan. Memperbanyak iktikaf di masjid. Boleh. Boleh. Iktikaf itu kan nggak ada tuntutan harus cewek atau cowok. Tapi kebanyakan cowok. Ya kebanyakan ya karena mungkin kan cewek nggak apa-apa di rumah. Nah, Pak, yang parahnya seperti ini. Sudah duduk di masjid berkata-kata kotor pula. Aduh. Onde. Nah. Ayo. Nah, halo. Halo. Nah, jadi kita sama-sama menjaga lisan ya. Kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Nggak memperbanyak mencela kawan. Ingat, ini dari sama kawan sikut menyikut. Nah, itu. Nah, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang semangat dong. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dirahmati Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Masih kuat? Baru 1 jam 1/4. Baru 1 jam 15 menit. Istirahat dulu. Dari jam berapa? Dari jam 9. Sekarang? Baru 2 jam kok udah. Alah. Oke. Kita break dulu ya. Oke, kita tutup.